Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi faidil anwar wa fatihil absar wa kashifil asrar wa rafi'al astar wa salatu ala Muhammadin nuril anwar wa sayyidil abrar wa habibil jabbar wa nadiril qahhar wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin al-ahyar. Amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Untayan salawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari alam kebiadaban menuju alam peradaban. Semoga kita semua kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul utma dari beliau. Allahumma amin. Sahabat Lentera Ramadan Al-Azhar Yogyakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak hikmah dan kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya adalah Al-Quran pertama diturunkan di bulan suci ini, sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, tujuannya, fungsinya hudal linnas, yaitu sebagai pedoman untuk umat manusia. Bagaimana cara kita mengaktualisasikan ayat-ayat Al-Quran di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di kehidupan kita? Ada dua cara. Yang pertama, dengan mencintai Al-Quran. Al-Quran merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Kenapa dikatakan surat cinta? Karena Allah menginginkan kita sebagai makhluknya untuk mencintai surat cintanya, yaitu Al-Quran. Mencintai Al-Quran bukan hanya sekedar mencintai, tapi dengan pembiasaan, dengan berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat, melalui membacanya, memahaminya, dan merenunginya atau mentadabburinya isi kandungan Al-Quran. Pada zaman dahulu, para sahabat adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Mereka sangat antusias ketika mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula generasi selanjutnya, yakni tabi'in. Mereka juga penuh semangat membaca Al-Quran tanpa kenal waktu. Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menceritakan bahwasanya terdapat sebagian tabi'in yang sehari-harinya menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Bahkan ada juga yang menghatamkan Al-Quran di antara waktu duhur dan asar. Pada masa sekarang, jika seseorang ditanya, "Wahai fulan, apakah kamu mencintai Al-Quran?" Tentu jawabannya pasti akan, "Iya, saya mencintai Al-Quran." Sebenarnya jawaban itu tidak salah, tetapi jawaban itu merupakan jawaban spontanitas tanpa perlu penghayatan pemikiran yang sangat dalam. Hanya saja cinta itu butuh pengorbanan, bukan hanya sekedar diucapkan lisan semata. Banyak sekali orang yang mengaku mencintai Al-Quran, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya justru lebih banyak berinteraksi dengan lingkungannya, seperti contoh dengan HP-nya, dengan sosial medianya, Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain sebagainya.
Seseorang yang dirundung cinta, hatinya akan terpaut, bibirnya selalu mengikat. Ia akan merindukannya di saat ia jauh darinya. Ibaratnya, menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia adalah tawanan yang tidak bisa dilepas dari yang dicintainya. Di dalam kitab Nasahihul Ibad dikatakan, wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia adalah tawanan baginya. Maka dari itu, bukti cinta kita kepada Al-Quran dibuktikan dengan 3. Yang pertama, membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca terkait dengan kuantitasnya, tetapi dengan kualitasnya. Tajwid, makhraj, dan sebagainya. Yang kedua, memahaminya. Memahami bukan hanya sekedar memahami dengan membacanya saja, tapi memahami dengan maknanya, dengan tafsirnya, ataupun dengan takwilnya. Yang ketiga, yakni mentadabburinya, isi-isi kandungan Al-Quran. Kata ulama, janganlah seseorang ditanya tentang dirinya, melainkan Al-Quran. Jika ia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Sahabat Lentera Ramadan yang berbahagia. Yang kedua, dengan cara mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran tersebut di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang akan kita berikan yakni tentang pendidikan. Saat ada di antara kita menuntut ilmu, belajar di beberapa sekolah, bagaimana mengaktualisasikan ayat-ayat Al-Quran untuk kita pedomani di dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh yang pertama, bagaimana seseorang pelajar ketika dia ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajarnya. Maka Al-Quran pun menjawab di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka mulailah membaca dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saat ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk membaca melalui malaikat Jibril. Tetapi kata Nabi, ma'ana biqarin, saya tidak bisa membaca. Tetapi Allah menegaskan, Allah menyempurnakan, bacalah, karena Allah yang menciptakanmu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu memahami, bisa membaca. Karena itu, ketika kita kesulitan dalam belajar memahami, maka niatkan kita belajar karena Allah, lalu berusaha untuk memahami apa yang setiap pelajaran yang kita niatkan untuk mendalaminya. Bagian kedua, yakni kata Al-Quran, jangan hanya sekedar belajar untuk mendengarkan informasi, hanya untuk menghimpun beberapa maklumat, tapi jadikanlah setiap pelajaran yang kita dapatkan, yang kita fahami, kita sebagai objeknya. Bagian yang ketiga, kata Al-Quran, jangan sampai terjadi hanya sekedar pintar, hanya sekedar cerdas, karena Al-Quran tidak menginginkan itu. Jangankan kita, orang yang tidak beriman saja bisa pintar, bisa cerdas, tapi Al-Quran menginginkan di balik kepintaran itu, di balik kecerdasan itu, ada iman kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dahulu para ulama hadis telah menghimpun, telah merangkum ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada hadis-hadis.
Salah satu imam hadis yang paling hebat mengumpulkan konsep ini adalah Imam Bukhari. Di dalam Kitabul Ilmi ada konsep cara belajar yang baik dan cara belajar yang benar. Ada Kitabul Imarah tentang pemerintahan. Ada Kitabul Usra tentang menata rumah tangga. Barangkali kita sebagai orang tua yang sudah belasan tahun, sudahkah kita mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita? Duhai pebisnis, kenapa Anda tidak mencoba menerapkan, mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat bisnis di dalam Al-Quran? Qurannya ada, hadisnya ada, keterangannya ada, contohnya pun ada. Abdurrahman bin Auf modalnya hanya sekedar pakaian dan badannya, tapi ketika beliau menerapkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupannya, dia menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ada Abdullah bin Mas'ud, hakim agung yang sangat luar biasa ketika beliau mengimplementasikan ayat-ayat suci Al-Quran. Pertanyaannya adalah, sampai detik ini Qurannya tidak berubah, hadisnya tidak berubah, kitabnya pun tidak berubah. Tapi adakah keinginan kuat kita untuk menerapkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu di dalam kehidupan kita? Barangkali di negeri kita, khususnya bukan hanya orang pintar, tapi kurang orang yang mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kepintarannya bisa mewujudkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.